Ya, oke. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Bisa dengar suara saya? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Maria Halo Pak Kendek Karen, dari jelas Pak, eh, Nabire, Papua. suaranya jelas. Eh, ada Ibu Uli, Jambi, Pak Trisulo. Yang Selamat siang, Pak Trisulo. Selamat siang Pak Andre. Oke, Ibu Noni dari Toraja. Pak Yumbuk dari Sumba. Mantap. Oke, selamat siang semuanya ya. Bersyukur karena anugerahnya kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini di eh, virtual Zoom ya. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat dan diberkati. Oke, luar biasa. Siang hari ini seperti biasa ada Ibu Noni, tamu kita. Ya, toh. Dari Min. mana? Dari Toraja, Ibu Noni Palinggi. Ya, oke, sudah hadir ya di virtual Zoom kompak siang ini ya, maupun bagi teman-teman yang saat ini sedang ada di rumah, sedang menyaksikan YouTube channel ini, silakan YouTube ini dibagikan ke grup-grup rohani, juga ke grup-grup WhatsApp, agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa karena kesaksian Ibu Noni Palinggi ini lain daripada yang lain. Nah, oke, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Oke, silakan di-share ya ke teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19, 20, dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk bersaksi, bisa call ke nomor WhatsApp 08122 970 2298 atau 08123 5567 375. Nanti akan kami jadwalkan untuk bisa tampil di Kompak Siang. Mari kita sambut dengan sukacita Ibu Noni Palinggi. Salam, selamat siang Ibu Noni Palinggi. Apa kabar? dahsyat luar biasa. Selamat Oke, siang, salam bagi kita semua. Bapak Ibu amin. Tuhan Halo, memberkati. Luar maaf Pak biasa. Andre, keluar tadi Pak ya, terpental saya. Oh iya ya, mungkin jaringan ya. Oke, Iya, jaringan Bu Pak. Uli sudah hadir ya. Terima kasih buat kehadiran Bu Noni yang sudah berkenan hadir di link Zoom saya ini ya. Welcome to the room of revival and room of reform. Ya, selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, karena ini sangat penting ini ya, jarang ada ini seorang wanita yang dulu mungkin bisa terlibat dengan orang mati, bisa disuruh jalan loh. Wah, Orang puji mati Tuhan. bisa disuruh jalan loh Puji ini. Tuhan. Di Oh, Toraja kan saksian bagus ini. aneh-aneh ya, Saksi bagus kuasa-kuasa ini itu. Pak Andre. Ya toh, orang mati itu saudara-saudaranya disuruh jalan tuh ke Oh, kuburan, nggak perlu dipikul, jalan. Itu loh kuasa kuasa sabda, kuasa siapa itu? Nanti kita kulik ya, kenapa orang mati itu bisa jalan ya. Nah, jangan sampai di skip ya, karena ini sangat penting. Jarang ada wanita perkasa yang terlibat dalam seperti ini ya, meskipun dia sudah bertobat. Ya, ya mantap ya. Terima kasih. Semua itu nggak penting karena Ibu Noni sudah bertobat dan lahir baru ya, dan bisa memberikan waktunya di link Zoom ini untuk teman-teman. Dengan hormat, saya minta dengan kasih untuk supaya on cam semua ya supaya Bu iya. Noni itu bisa berbicara dengan setiap kita ya, bisa interaktif lah. Kalau ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofonnya dan bertanya kepada narasumber. Ini podcast, jadi kita ngobrol ya. Semua bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Sebelum Ibu Noni Palinggi memulai kesaksiannya, saya ajak Ibu Noni untuk berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus sudah memuji dan menyembah Engkau lewat pujian dari Pak Bambang. Luar biasa Engkau saat ini hadir
di virtual Zoom ini dan menjamah setiap kami, dan kami percaya siang ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk bisa mendengar suaramu lewat kesaksian dari Ibu Noni, kesaksian yang luar biasa dahsyat sehingga kami mengerti kebenaran. Ini doa kami, dan mari Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Urapi setiap kami sehingga kesaksian ini membakar setiap kami, sehingga kami hanya fokus pada Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Alright. Sebelum Ibu Noni saya berikan mikrofon ya, saya mau sharing satu firman Tuhan ya. Satu firman Tuhan aja, pendek saja ya. Gimana ya? Tadi saya baca di Mazmur lah ya. Mazmur 18 ini yang memberkati saya. Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Ya, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mau tahu siapa Bu Noni Palinggi, asal usulnya, dan mengapa Ibu Noni ini bisa terdampar di Toraja? Memang asal Toraja, tapi sebetulnya rumahnya di Makassar. Makassar Toraja berapa jam? 10 jam. Mari ikuti podcast siang hari ini. Teman ngobrol siang ini adalah seorang Ibu Noni Palinggi ya, yang terus melayani Tuhan ya. Saya tahu wanita ini pasti dari orang yang sudah percaya. Tapi sejauh mana sepak terjangnya Ibu Noni ya, kita bersama-sama akan kulik gimana, kapan dia betul-betul on fire. I'm glad that Ibu Noni ada di sini ya, sudah menyempatkan diri untuk menjadikan sebagai teman ngobrol ya. Coba ceritakan Bu Noni, a day in your life. Kegiatan apa sehari-hari untuk Bu Noni? Silakan, saya berikan layar ya. Ya, salam terima kasih kepada Pak Andre Kos yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Noni. Ya, fam saya Palinggi itu asal dari suami saya. Ya. Oke. Suami saya, nama saya cuma pendek 4 huruf, Noni ya. Dan suami saya yang bermarga Palinggi, dan saya mengikut nama suami saya karena saya menikah dengan dia dan saya diberi gelar, sehingga panjanglah nama saya ya menjadi Noni Palinggi ya. Luar biasa. Dan kami tinggal di Makassar ya. Tetapi semenjak bulan Desember ya, ya, minta maaf kendaraan agak lewat, jadi minta maaf karena kami di pinggir jalan, jadi minta maaf ya mengganggu kita pada siang hari ya. Dan saya punya memiliki 1 suami dan 5 orang anak ya. 5 orang anak kami ada di Makassar, dan kami masuk di dalam pelayanan. Kami ada pas di Mengkende Kilo 7. Pelayanan kami GBI Philadelphia Kandora. Desember kami dilantik menjadi gembala di tempat itu. Jadi kami meninggalkan pelayanan kami di Makassar dan kami masuk ke daerah. Ya, kalau secara manusia orang kota masuk di daerah minta ampun, berat oi. Kita santai-santai saja ya. Berat ya, sama saya menyaksikan kehidupan saya pribadi dulu ya, meninggalkan pekerjaan ya, meninggalkan pekerjaan yang menjamin luar biasa, dan saya harus meninggalkan semuanya. Saya meninggalkan pelayanan saya yang ada di Makassar, saya tinggalkan pekerjaan saya, dan meninggalkan anak-anak saya masuk di dalam pelayanan yang kalau dilihat secara manusia itu
antara bumi dan langit ya kalau kita masuk di daerah. Tetapi kita Bentar, harus sadar. bentar Bu Noni. Apa yang menyebabkan Ibu Noni mengambil keputusan masuk ke daerah loh? Toraja Nah, loh, yang orangnya masih kuasa-kuasa gelap, ya, kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Padahal sudah di kota loh. Ngapain nak datang ke 10 jam masuk ke pedalaman? Coba ceritakan, apa yang menyebabkan? Kan enak di Makassar, semua ada. Apa yang menyebabkan? Coba ceritakan. memang betul ya. Saya baru menjelaskan timbul pertanyaan. Oke, oke. Luar biasa ya. Memang kalau kita mau pikir ya berada di kota itu yang memang ya surganya lah boleh dikatakan. Apalagi kota Makassar sama Jakarta ya. Kotanya segala-galanya ada semuanya Alright. ya. Tidak sama kita masuk daerah pelayanan Toraja yang begitu ya. Kalau kita pikir dikatakan naik gunung, turun gunung, ya, masuk sawah, ya, masuk sawah. Nah, kalau saya mau mengingat, kalau saya di Makassar, ya, itu enak, aman dalam pelayanan, dan luar biasa perkembangan ya, yang saya juga diberikan kepercayaan itu luar biasa, ya. Tapi ada sesuatu ketika saya berada di daerah Toraja yang saya melihat itu jiwa-jiwa yang ada di sana masih lebih mengutamakan menomor duakan Tuhan di atas kehidupannya. Maksud saya begini, ketika dia beribadah ya jam ibadah, kalau ada pekerjaan atau ada pesta-pesta itu lebih duluan pekerjaan daripada Tuhan. Nah, saya melihat ini sehingga saya berpikir kasihan mereka, ya, kasihan mereka, ya. Kalau kita mau melihat yang utama itu kan kita harus menomorsatukan Tuhan di atas kehidupan kita. Tapi saya melihat itu tidak ada, ya. Itu tidak ada, lebih penting sehingga inilah yang membuat saya mengambil keputusan. Saya katakan kalau memang Tuhan mau panggil saya, ada dong sesuatu, ya. Jangan asal panggilan saja. Ada kan terkadang begitu sehingga ketika kita masuk ladang Tuhan kita akan lari ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga saya katakan Tuhan, kalau Engkau memang memanggil saya, izinkan, ya, izinkan Tuhan yang mengarahkan langkah saya. Ya, saya enak di kota bekerja, ya, hidup dengan anak-anak saya. Tapi kalau memang saya harus full time, Tuhan buka jalan. Tahu enggak apa yang terjadi? Pertama suami saya dulu yang melayani, saya masih tinggal di kota. Saya katakan sama suami saya, ada waktunya. Ya, kalau Tuhan panggil saya akan terjun. Ya. Sehingga pada suatu hari memang betul apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya itu nyata. Akhirnya di tempat kerja saya Tuhan izinkan. Yang namanya kalau Tuhan yang bekerja, kita sebagai manusia tidak bisa menghalang. Kalau Tuhan sudah panggil, ya semua kesenangan, semua keindahan, semua kebahagiaan itu kita tinggalkan. Dan saya berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mau memanggil saya, ya saya mau jiwa-jiwa, ya lebih mengasihi Tuhan, jiwa-jiwa yang kami layani, ya tahu menomorsatukan Tuhan di atas kehidupan mereka, dan itu yang kami alami. Dan tidak mujizat-mujizat Tuhan juga nyata. Kalau pembangunan rumah ibadah kami itu 12 tahun tidak terjamahkan, tidak terjamah, ya. Rumah ibadah kurang lebih 12 tahun, ya, tidak terjamah. Bentar, Bu Noni.
karena waktunya nggak banyak ya. Jadi saya mau tanya poin-poin penting saja. Coba Oke. ceritakan kepada kita, kepada saya, kepada teman-teman semuanya, tantangan apa Ibu Noni masuk ke pedalaman dan menghadapi orang-orang yang sudah punya kekuatan mistik, ya, yang Ya, oke. kuasa gelap. Coba Ya, apa tantangannya saya dan mengerti. Di tempat kami, saya mau katakan di tempat kami, pelayanan kami itu ada dikatakan ya, eh, ya begitulah yang tadi Bapak bicarakan. Tetapi saya cuma masuk lewat doa saja. oke. Tidak ada yang lain. Saya cuma doa. Teritori yang kami ada, ya, timur, barat, utara, selatan itu teritori Allah. Oke. Itu saja yang saya katakan. Teritori dalam pelayanan ini adalah teritori kerajaan Allah. Yes. Saya tidak banyak-banyak, ya. Saya tidak banyak-banyak, jadi saya katakan teritori ini adalah teritori Allah. Jadi saya anak Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Oke, amin. Pernahkah ada tantangan dari kelompok masyarakat? Ini apa nih Bu Noni kok datang-datang sini ngatur-ngatur saya? Saya sudah punya kepercayaan dari nenek moyang saya turun temurun. Apakah ada Kami tantangan? Ya, silakan. Kalau saya tidak ada tantangan, kami tidak ada tantangan dalam pelayanan. Nah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada tantangan. Ya, kalau selama kami dalam pelayanan tidak ada tantangan, ya karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak usah takut. Ya, maksud Ya. saya tantangan bukan dari diri sendiri, bukan. Maksudnya tantangan dari masyarakat yang mungkin menolak. Yang menolak. Saya nggak suka. Ya. Ada Bu Noni, ada datang sini mengganggu saya. Urusan Kalau Bu Noni. kami, Nah, kalau ada seperti. ya Pak Andre, kami masuk dengan senyum. Oke. Jadi tidak ada orang yang tidak senang dengan kami. Karena kami hidupkan Yesus di dalam kehidupan kita, jadi sehingga ketika kami memasuki, ketika kami berjalan, kita hanya bersenyum saja. Kami hanya senyum dan tidak ada, ya tidak ada. Mereka semua suka dengan kami karena apa? Senyuman kami. Ketemu orang kita hanya senyum, biar tidak dikenal, tidak ditahu. Apa latar belakang, cuma senyum. Ya, cuma senyum yang kami berikan sehingga orang-orang di sekitar kami tidak ada yang suka, tetapi mereka menyukai kami karena dia melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami. Itu Pak Andre, tidak ada tantangan. Oke, jadi tidak ada yang kelompok orang yang menolak, merasa terganggu dengan kepercayaan yang mereka sudah nyaman tidak di situ. Ada sama sekali. Nggak tidak ada, ada ya? sama sekali. Oke. Itu ya, saya katakan tadi, ketika kita berjalan, ya kita masuk di dalam sesuatu tempat yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, minta kekuatan, minta perlindungan daripada Tuhan. Dan ketika kita berjalan, kita memberikan kasih Yesus cuma dengan senyuman, maka orang akan merasa ada ketenangan ya melihat dengan kami. Karena dia pikir mungkin ada Yesus dalam kehidupan kami dan memang kami selalu hidupkan Yesus dalam kehidupan kami agar bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Itu Pak Andre. Oke. Bu Noni kan besar di Makassar ya. Besar di Makassar ya. Kan? Menempuh besar lahir Makassar. Besar lahir di Makassar. Terus tiba-tiba ini 180 derajat masuk pedalaman. Masuk melayani orang-orang yang ya sudah Kristen sih, Toraja sudah banyak juga Kristen. Tapi Kristen yang sontoloyo kan, masih bermain-main dengan kuasa-kuasa gelap. Lalu apa yang paling sulit Ibu Noni? Kalau kami di Toraja Pak itu tidak ada mistik sama sekali, tidak ada mistik. Tidak ada mistik sama sekali. Yang menjalankan orang mati itu, orang mati berjalan. Oh, itu dari Sulawesi Barat itu Pak. Itu kan sudah terkenal itu, ya. Mamasa ya, di Mamasa. Dulu memang ada dulu. Itu memang ada. Itu kan sudah jadi cerita-ceritaan itu memang ada, tapi itu dulu. Masih zaman dulu karena saya juga mendengar
di sana kan katanya gunung-gunung, ya, gunung-gunung. Jadi apa namanya ya? Saya juga pernah juga ke Mamasa, tapi bisa dihitung dengan jari. Kalau memang saya lihat medannya itu di sana, memang apa gunung lah. Iya. Kalau ya itu dan memang saya dengar juga karena memang saya tidak tinggal dan lahir di sana ya, kami pun jarang ke sana karena memang asli Makassar. Dulu katanya memang ada itu menjalankan orang mati karena katanya tidak bisa apa namanya mereka membawa naik ke gunung yang tinggi di mana medannya itu. Waduh, medannya memang sulit. Itu yang saya dengar dari cerita-cerita orang dari sana yang memang asli. Oke. Itu Pak Andre. Oke, teman-teman, kalau yang ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon sebelum waktunya habis. Jadi silakan buka mikrofon dan bertanya. Ya, Silakan. saya, Apa nih? saya Ibu Uli. Oh, Ibu Uli, oke, buka kameranya. Boleh. Saya silakan. Boleh. Bu. Silakan. Iya, Bu Uli. saya dulu apa ya, Ibu Noni, saya mau bertanya. Waktu Ibu melayani di sana, waktu itu umur berapa? Anak-anak sudah umur berapa juga? Terus apa yang sudah Tuhan buat di tempat itu, Ibu? Itu yang mau saya tanya. Iya, terima kasih Ibu Uli. Tadi saya katakan kami baru juga masuk di dalam pelayanan di Toraja. Kami memang melayani ada di Makassar. Nah, menjadi gembala kami 8 Desember ya kami dilantik di tempat itu. Dan anak-anak saya sudah Kok Ibu? ya saya tutup karena ada kendaraan Ibu mengganggu. Ya, anak-anak saya sudah besar semua, jadi kami tinggalkan dan dia juga memberikan jalan sehingga kami ada di sini. Kalau apa yang kami sudah lakukan di tempat ini, ya puji Tuhan, ya namanya domba-domba yang dipercayakan kepada Tuhan. Nah, itu memang kita harus gembalakan dan puji Tuhan sedikit demi sedikit kami membawa mereka untuk mereka lebih setia kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di atas kehidupan mereka. Dan puji Tuhan tadinya kami bisa dihitung jari ketika kami beribadah, dan puji Tuhan luar biasa Tuhan begitu luar biasa bekerja sehingga boleh tidak dihitung lagi dengan jari yang datang beribadah. Ya. Bu, saya tadi penasaran. Ibu berapa waktu itu? Maksudnya sudah tahun berapa itu, Bu? Tahun kemarin Ibu, tahun 2023. Oh, iya, berarti baru. 23. Tapi kalau mau bercerita tentang pengalaman-pengalaman tentang pelayanan di dalam Tuhan, itu luar biasa Ibu ya. Hanya waktu tidak memungkinkan. Kalau mau berbicara sebelum kami masuk dalam pelayanan, itu kami luar biasa ya. Sampai pada saat COVID pun kami masih bekerja melayani Tuhan. Itu kalau mau dipikir ya Bu ya. Kalau mau berbicara tentang pelayanan yang kami lakukan yang dahsyat, ya bolehlah orang sakit, puasa kegelapan, kami sudah bisa. Kami sudah layani itu Ibu. Ya, Bu ya. Iya. Oke, demikian Bu. Yang Saya. lain. Oke. Itu Bu Maria. Apa Ya, Bu ini Maria. apa Bu? Siapa itu? Bu Maria. Maria. Kan? Oh, Bu Maria. Bu Maria Kendek. Oke, silakan Bu Maria Kendek. Ya, salam kenalan. Nama saya Maria Kendek dari Papua. Saya juga orang Toraja. Aduh. Jeruk Puji Tuhan. Ini Ibu lebih tahu nih orang Toraja sih. Mungkin boleh tahu kalau famnya Palinggi itu mungkin masih ada saudara dengan Ibu Gina Palinggi di Nabire di Malompo yang sudah meninggal. Ada keluarga di Nabire Ibu namanya yang di Nabire, dia kerja di keuangan, satu kerja di sebagai perawat. Siapa ya? Marince Palinggi.
Marice Palinggi ada, dan satu lagi Sarce Palinggi. Jadi di Nabire juga, Bu. Saudara iya. dari Bapak. Oh iya, Kenal saya ya, tahu. Bu? Ya, Tahu ya. namanya jeruk makan jeruk ketemu. Nah ini Ibu Maria lebih tahu aslinya orang Toraja karena dia orang Toraja. Ya, saya minta maaf terlebih dahulu. Memang saya orang Toraja. Saya juga lahir di Makassar, besar di saya lahir di Makassar, besar di Papua. Oh, Jadi tahun 68 saya masuk Papua bersama dengan orang tua. Jadi berapa tahun yang lalu kami semuanya sekeluarga tuh pergi ke Toraja. Tujuan saya itu karena mertua saya kan sudah meninggal. Jadi saya berpikir karena saya juga mabuk itu, kami naik kapal laut dan sampai di Makassar baru lanjut naik mobil. Mobil memang jalannya gunung-gunung sih. Saya kok bingung, jadi ini kok makamnya ini kok ada di pinggir jalan. Ini kita begini. Akhirnya tujuan saya itu saya pikir itu sama di Papua, yaitu hari-hari apa saja kita bisa pergi lihat jenazah di makam begitu. Dan ternyata itu tidak bisa. Ya, saya tanya sama kakak ipar, saya bilang begini, Kak, kita bisa pergi kah ke makam? Itu hari waktu bulan Desember. Dan ya itu berapa tahun yang lalu. Nah, terus begini mereka bilang, oh tidak boleh. Saya bilang kenapa? Itu nanti katanya kalau kita pergi ke makam, itu orang tahu nanti kita dikutuk. Saya bilang itu nanti padi semua kering. Ya padi katanya semua kering kalau kita ketahuan kita pergi ke makam. Saya bilang, oh saya tidak mau mati. Saya masih mau pulang ke Papua. Jadi saya tidak jadi pergi ke makam. Ya saya bilang begini, aduh ngeri juga kalau di sini. Jadi saya itu ya kerjanya saya itu cuma bantu-bantu kakak ipar, jaga-jaga itu burung itu ada usir-usir gitu. Jadi, saya tidak jadi pergi lihat saya punya mertua. Padahal tujuan saya itu pergi lihat mertua. Padahal di Papua itu kapan saja kita pergi mau bersihkan, entah itu pagi, siang, malam. Batu kita mau kasih bersih sampai berjam-jam, tidak ada larangan. Saya pikir itu ada aturan dan ternyata itu menjadi adat istiadat. Katanya tidak boleh. Jadi ini yang masih yaitu dipegang oleh yaitu keluarga besar orang Toraja. Jadi ini berbahaya. Jadi kalau kalau mereka terus karena ini mungkin sudah mendarah daging, yaitu sudah dari bertahun-tahun karena mereka punya yaitu bercocok tanam dan kan kebanyakan padi. Ya jarang itu yang macam di Papua itu mungkin ada tanam kangkung atau apa, jarang. Itu mayoritas itu padi. Jadi kita tidak boleh itu pergi yaitu ke makam, ketahuan sudah tidak pulang ke Papua, tidak pulang, kita tidak bisa tinggal nama saja. Itu menurut mereka. Saya tidak mau pergi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu masih dilakukan oleh orang-orang Toraja sampai yaitu kalau kita dari karismatik, yaitu Bu Maria, namanya apa yang mau ditanyakan ke Bu Noni karena waktunya nggak banyak. Adat istiadat itu yaitu masih ada di atas tapi tidak bisa kita yaitu mau kerjakan sendiri tanpa yaitu mungkin ada topangan doa atau mungkin ada KKR diadakan. Tidakkah yaitu mungkin kalau yaitu Ibu Noni ada di atas mungkin bisa membuat satu pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ya mungkin bisa dikikis-kikis lah supaya jadi adat-adat istiadat itu bisa terkikis sedikit-sedikit supaya mereka tidak yaitu terpendam atau yaitu tidak mengikuti adat itu terus sampai menjadi turun-temurun. Kasihan anak cucu kita. Kita kan tidak tahu, padahal itu kan dosa besar. Nah, itu yang pertama. Ya, mungkin kalau ada waktunya ya bisa diadakan mungkin pertemuan-pertemuan mungkin dengan jemaat dulu sedikit-sedikit mungkin tanya keadaannya begini bagaimana ya. Dan yang kedua, itu masih berlaku sampai hari ini itu kalau ada orang meninggal yaitu nyanyi ya, kalau saya tidak tahu bahasa Indonesianya tapi bahasa Torajanya mak badong ya toh. Ya mak badong itu biasa nyanyi gandeng-gandeng tangan begitu. Terus saya bilang begini,
kenapa mereka nyanyi? Nah, terus itu katanya panggil arwah. Ya, Langsung katanya betul. mau menghibur. Saya bilang, itu bikin susah-susah orang lagi. Orang sudah susah, harusnya itu dinyanyikan lagu-lagu rohani kah, yang menghibur hati, ya, sebagai penguatan. Tetapi kan mereka terus melakukan itu sampai itu masih ada. Kalau kita di karismatik, ya saya pengalaman adik saya meninggal di kota dengan yaitu adik ipar, itu mereka takut sama saya, bukan takut sama saya. Jadi mereka sudah deret pakai sarung di sana di dekat jalan. Begini baru saya berdiri di pintu mau keluar rumah. Terus dia bilang, jangan, itu ada ibu lurah berdiri di sana. Itu dia sudah tongkat pinggang, itu dia bilang tidak ada yang nyanyi-nyanyi lagu itu. Jangan. Dong orang Pentekosta. Dia bilang katanya kita orang Pentekosta, padahal itu kan bukan Pentekosta. Itu kan sudah dilarang di dalam Alkitab. Tidak boleh yaitu mengangkat lagu-lagu yang memanggil arwah. Nah, sudah. Jadi mereka tidak berani. Saya cuma bilang begini, saya mau kamu datang duduk dan saya bikinkan kopi susu, saya gorengkan yaitu kue, saya bikinkan kue, kamu makan. Yaitu, mereka datang makan, duduk makan. Jadi saya tidak tidur. Pokoknya sepanjang malam saya tidak tidur. Saya cuma intip-intip lihat begini, dan puji Tuhan itu tidak terjadi. Tetapi coba kalau di gereja GKI, saya minta maaf kalau ada yang GKI, ya itu mereka itu pada umumnya kalau orang Toraja, orang GKI masih nyanyi, masih gandeng-gandeng tangan nyanyi, mutar-mutar, entah itu laki-laki, perempuan. Saya mungkin kalau sudah nyanyi begitu saya sudah pulang. Saya bilang, lebih saya pergi tidur. Kasihan kita mau menghibur keluarga yang berduka kah, atau kita mau memberikan yaitu menambah kesedihan bagi mereka. Pada saat mereka mendengarkan lagu itu, nangisnya tambah besar. Dan saya bilang itu akibatnya. Kalau yaitu dihibur dengan lagu-lagu yang tidak memberikan yaitu sukacita. Tetapi coba kalau kita menghibur dengan yaitu ada lagu-lagu rohani kita putar sambil yaitu kita yaitu memberikan satu penguatan, begitu pasti dia senang. Itu yang masih mengikat orang Toraja sampai hari ini. Ya coba kalau macam nanti ya kalau yaitu adik yaitu atau ibu Noni coba datang sampai di Nabila lagi, lihat situasi yang ada masih berlaku itu. Belum terhapus, belum dihilangkan, masih berlaku. Ya. Makanya ada baru-baru itu, tapi itu untung dia sudah tidak lakukan itu. Tapi memang kalau karismatik itu enggak. Tapi kalau orang GKI masih, biar itu dia majelis kah, dia pendeta kah, dia masih lakukan itu. Tapi saya cuma bilang begini. Oke, Bu Maria. Jadi itu yang masih mengikat, yaitu kita. Jadi yaitu saya mohon supaya hambanya bisa yaitu memberikan mungkin masukan ya, di pelan di apa maksudnya ada kasih masukan sedikit kalau begini jangan dikeras-kerasi, karena orang Toraja itu keras-keras kepala juga sih, jadi jangan nanti mereka bilang pindah, kita ganti dia, kita kasih pindah dia lagi, jangan. Ya, artinya itulah bagaimana kita punya sikap terhadap mereka supaya mereka tidak merasa tersinggung, yaitu mereka merasa bahwa mereka itu datang sebagai pengacau, ya mereka cap kita begitu, padahal kita itu mau mendatangkan, mau selamatkan jiwa mereka, padahal mereka kan punya pemikiran lainnya. Itu, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Maria ya atas pembicaranya, testimoninya ini sebetulnya Ibu Maria Kendek ya, soalnya dia lebih mengenal tanah Toraja, mengenal bagaimana adat istiadatnya. Luar biasa ya, bantu dalam doa terus ya Ibu Maria Kendek, bahkan Pak Andre, komunitas kita yang ada di tempat ini. Amin. Terus doakan pelayanan kami sehingga kami akan buat kebangunan rohani yang besar-besaran. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan ya. Amin. Bantu kami dalam doa Ibu. Oke. Terima kasih. Saya dari Pangala. Ini kampung saya dari Pangala. Oh, dari Pangala. Oh, ya lebih parah ya. Pantasan Ibu bisa bercerita. Tapi saya bukan besar di atas. Saya hanya kalau ada kegiatan orang meninggal saya ikut, saya dengar. Oh, gini.
Bayangkan Ya. saya cuma 2 minggu di Toraja, langsung pulang pergi. Ya, oke. Terima kasih Bu Maria atas pencerahannya. Jadi sekali ada apa PR ya untuk Bu Noni. Jadi tantangannya adalah mematahkan ya kuasa-kuasa gelap yang memanggil-manggil arwah itu harus disampaikan walaupun dengan bahasa yang halus ya. Nah, Karena itu sudah seperti adat mereka, Pak Andre. Saya lihat itu karena saya juga baru masuk, itu ya, adat mereka dan itu kayaknya agak susah mereka dihilangkan karena itu menjadi devisa bagi dunia juga karena ya, itu mengundang pariwisata lokal dan internasional yang kalau saya lihat sehingga banyak yang berdatangan itu yang saya perhatikan jadi agak susah. Nah, itu agak susah kalau dibilang puasa-puasa tidak juga. Saya tidak ada selama saya masuk di Toraja tidak ada ya, tidak ada dibilang puasa-puasa ini, puasa-puasa itu tidak ada. Saya perhatikan di tanah Toraja ini hanya memang mereka memiliki adat yang kuat dan itu turun temurun seperti yang sudah diceritakan oleh ya sudah diceritakan sama Ibu Maria Kendek yang lebih tahu. Jadi itu adat istiadat yang memang sudah menjadi tradisi mereka ya Ibu Maria ya sehingga agak sulit dihilangkan tinggal kita saja ya. bagaimana menghadapi itu Oke. saja barangkali Oke, Pak Andre. makasih Bu Maria Ada Kendek satu ya. pertanyaan lagi, Pak Andre. Kenapa? Ada satu lagi. Ya, mau tanya sama Ibu Noni dulu. Di sana kan banyak yaitu produksi kain Toraja. Jadi mereka jadikan pakaian yaitu untuk dipakai. Apakah pakaian itu belum didoakan begitu baru dijual? Jangan sampai sudah dijual orang beli orang pakai, jangan sampai ada spirit-spirit yang tidak baik begitu. Apakah itu yaitu biasanya kan ada baju-baju Toraja, tas, ini gelang, kalung, apa semuanya anting ada gitu. Apakah jangan sampai di dalam mereka punya toko itu mereka sudah semur-semur apa begitu supaya katanya supaya orang pakai ini dia gini-gini. Ya, saya Saya tidak pernah. rasa Kalau ya saya saya tidak rasa Toraja sih, tapi saya hanya bilang, saya berdoa supaya kalau mereka memang yaitu apa tenun, ya tenunnya biar yang baik lah supaya orang juga beli dengan baik dan orang pakai juga menjadi berkat. Tapi kalau sudah mungkin dia punya toko atau mungkin dia sudah baca-baca bla 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 bahaya juga. Jadi akhirnya bisa keplengket. saya rasa Ibu Maria itu pakaian daerah sekarang itu saya lihat kalau tenun-tenun itu agak sudah kurang sekarang sudah kurang Ibu. Justru malah yang ada sekarang itu yang itu tenun apa pakaian-pakaian yang dicetak-cetak tuh berbentuk-bentuk itu ulir-ulir. Jadi saya rasa enggak ada. Saya pikir tidak ada hal begituan karena selama saya ada di tempat ini itu bukan tenun lagi yang pakai kayak kemarin saya pakai itu sudah kain biasa saja yang di sablon-sablon begitu gambar-gambar itu. Jadi kalau hal itu saya rasa tidak ada ya menurut saya selama ini yang saya ketahui itu tidak ada Ibu. Tidak tahu kalau Ibu Maria Kendek ada tahu yang demikian tapi kalau saya itu tidak ada belum saya ada melihat dan belum ada juga saya mendengar bahwa kalau kita menenun kain itu ada sesuatu saya belum pernah Bu. Semoga tidak ada. Ya oke. Ya oke gak apa-apa. Jadi waktunya yang kita Itu terhambat jangan ya, banyak waktunya yang apa nggak banyak. Jadi saya akhiri aja. Terima kasih banyak atas kesaksian atau apa podcast dengan Ibu Noni Palinggi ya. Jadi intinya memang banyak tradisi-tradisi. Boleh dimatikan mikrofonnya dulu, Ibu Inggit? ya. Oke, boleh dimatikan dulu sebentar. Ya, oke. Ya, jadi memang banyak tradisi-tradisi di orang-orang pedalaman itu. Memang Ibu Noni bilang susah untuk mengalami tradisi yang sudah turun-temurun. Ingat, susah bukan berarti tidak bisa. Kita punya Yesus ya. Itulah salib dari Ibu Noni untuk mematahkan tradisi-tradisi yang turun-temurun
yang tidak sesuai dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi poinnya adalah kita ini memang tidak mudah ya. Kenapa? Yesus adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Kenapa? Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 4 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Poinnya apa? Memiliki Yesus berarti memiliki kebahagiaan yang kekal. Selamat beraktivitas, Bu Noni. Terima kasih atas kehadiran dan sharingnya kepada kita. Nanti kalau memang belum selesai, memang masih banyak kesaksian yang akan diceritakan. Nanti saya akan schedule untuk saya jadwalkan untuk sesi kedua, ya mungkin bulan depan ya, bulan depan atau kapan nanti saya undang lagi Ibu Noni. Terima kasih kehadirannya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Ibu Noni. Terima kasih untuk testimoninya. Ibu Maria Kendek di Napire, Patri Solo di Malang Selatan, Pak Yusuf di Sumba, Ibu Inggit di Jakarta, Ibu Uli di Jambi ya, Pak Bambang di Malang, Ibu Rita juga di Jakarta. Selamat siang Ibu Melani, kita doakan cepat sembuh ya Ibu Melani. Oke, kita akan masuk dalam kita masuk dalam sesi berikut untuk